Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wakafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Quran surah Al-Baqarah ayat 152. Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebab kita masih dipertemukan dalam bulan yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita semua dari alam jahiliyah menuju alam sakinah bidinil Islam. Bapak Ibu dimanapun Anda berada, dalam muqaddimah yang saya bacakan di atas tadi, yaitu surah Al-Baqarah ayat 152, di mana di dalam surat tersebut kita sebagai manusia diperintahkan untuk selalu mengingat, bersyukur, dan kita senantiasa mengingat Allah, bersyukur, dan janganlah ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran telah dituliskan ayat-ayat tentang larangan, juga ayat-ayat tentang perintah. Mengapa ayat-ayat tersebut ditulis dalam Al-Quran? Sebab ayat-ayat tersebut adalah sebagai pedoman bagi manusia. Hadirin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam kajian ilmiah Kiai Haji Saifuddin Amsir dijelaskan mengenai hadis, yaitu hadis tentang perintah sholat. Kiai Haji Saifuddin Amsir menjelaskan, memaparkan fase-fase pendidikan dalam Islam, di mana ketika anak berusia 7 tahun, maka dia harus diajarkan sholat. Dengan diajarkan sholat itulah, maka akhlak akan semakin terbentuk. Apakah fase usia 7 tahun itu menjadi fase pertama pendidikan akhlak? Tidak. Namun sejak bayi itu dilahirkan pun, orang tua sudah memberikan pendidikan akhlak. Dengan apa? Disunnahkannya orang tua mengumandangkan adzan di telinga sang bayi. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan diperdengarkannya suara-suara atau kalimah-kalimah thayyibah, maka akan muncul akhlak yang baik, akan muncul perilaku yang baik dari anak tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, bahkan sejak manusia itu diciptakan oleh Sang Khalik, penciptaan manusia disebut khalaq, sedangkan yang menciptakan disebut Sang Khalik. Manusia diciptakan sudah harus dibarengi dengan pendidikan akhlak, yaitu pendidikan akhlak dari orang tuanya. Jadi pendidikan akhlak tidak bisa dimiliki secara instan, namun melalui proses, yaitu proses pertama kali manusia itu diciptakan. Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada umatnya, innama bu'astu liutammima makarimal akhlak. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini hanya untuk satu tugas, yaitu menyempurnakan akhlak. Akhlak terbagi menjadi 3. Yang pertama, akhlak manusia terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, akhlak manusia terhadap sesama manusia. Yang ketiga, akhlak manusia terhadap alam semesta. Maka dari itu Bapak Ibu, ketiga akhlak ini saling berkesinambungan. Jika yang terjadi di muka bumi ini, tanah longsor, banjir, gempa bumi, ini semua adalah perbuatan manusia, akhlak-akhlak manusia yang tidak mengikuti aturan-aturan di dalam kitab Al-Quran. Oleh karena itu, ketika
apa yang terjadi di muka bumi ini tidak kita sadari, maka bencana akan semakin menjadi-jadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, mari di bulan suci Ramadan ini kita kuatkan hati kita mantapkan jiwa kita untuk semakin beribadah dengan taat demi terciptanya akhlakul karimah. Akhlak yang karimah akan tercipta dengan dukungan ibadah-ibadah kita yang semakin sempurna. Kita sebagai orang tua harus memberikan teladan yang baik untuk anak-anak kita, untuk anak-anak didik kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, marilah kita senantiasa menjalankan sholat dengan baik, berpuasa, bersedekah dengan sempurna. Karena apa? Karena hanya dengan disiplin saja, hanya dengan kejujuran saja, akhlak tidak akan terbentuk secara karimah. Demikian tadi yang dapat saya sampaikan. Akhiru da'wana astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.